Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan berdiskusi mengenai bisnis dan perkenalkan, nama saya Miftahudin. Di sini saya berperan sebagai topi biru yang akan memandu dan menjadi moderator, juga yang menjadi leader dalam diskusi bisnis ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Matin. Saya di sini berperan sebagai topi kuning yang akan menyampaikan hal-hal baik dan selalu optimis terhadap ide dari topi hijau. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aprilia Reksi Sopiana Mubarok, di mana pada kesempatan diskusi kali ini saya berperan sebagai topi hijau yang akan menyampaikan gagasan dan ide. Perkenalkan, nama saya Dinda Maulida dari kelompok 3. Saya berperan sebagai topi hitam, yaitu pesimis atau tidak percaya diri atau tidak setuju. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya berperan sebagai topi putih yang menyampaikan data, fakta, dan informasi. Perkenalkan, nama saya Ersa Radian, berperan sebagai topi merah yang akan menyampaikan sesuatu melalui perasaan atau intuisi. Terima kasih. Baik, untuk ide awal nih, ide bisnis jika kita menjalankan dengan tepat, maka kemungkinan besar akan mendatangkan kesuksesan. Nah, sepanjang kita memiliki keyakinan dan konsisten yang kuat gitu. Nah, bagaimana pandangan topi putih? Memilih kotak hampers dari dus yang terbuat dari kardus bekas karena dapat memiliki tingkat kekuatan dan ketahanan tertentu, dan bahan ini juga dipilih dikarenakan relatif ringan, murah, dan mudah untuk dicetak atau dihias. Baik, nah begitu untuk tanggapan ide awal dari topi putih. Dan sekarang bagaimana tanggapan dari topi hijau? Melihat peluang di mana pada kesempatan kali ini kita harus menggunakan bahan dari kardus. Maka dari itu saya mengusulkan untuk membuat produk berupa kotak hampers. Kenapa saya memilih demikian? Karena saya melihat kebiasaan masyarakat yang berubah. Yang tadinya mereka hanya menggunakan tote bag polos atau hanya plastik dalam memberikan hadiah, sekarang lebih beralih pada sesuatu yang lebih bervariasi. Nah, salah satunya adalah penggunaan kardus sebagai box hampers. Baik, sekarang untuk memilih di antara alternatif nih. Nah, kan dalam proses pengembalian keputusan harus kita tentukan dulu nih pilihan terbaik. Banyaknya alternatif pilihan. Nah, kan dari kelompok 3 kita akan memilih di antara barang dari suatu kardus, barang bekas dari kardus gitu. Nah, mau memilih dengan produk seperti apa gitu? Bagaimana topi hijau? Pemilihan kardus dalam box hampers ini selain dapat didaur ulang, jika tidak terpakai, box hamper tersebut bisa kita jual kembali. Nah, untuk mengantisipasi adanya kerusakan, maka yang pertama harus kita perhatikan adalah kardus itu sendiri. Tentunya kita harus menyiapkan kardus yang memang kokoh, mampu menampung kapasitas dari isi hamper tersebut. Bagaimana topi putih? Pastinya kita harus memilih hampers dari bahan yang berkualitas dan kokoh sehingga dapat menahan isi hampers dengan baik dan tahan lama selama pengiriman atau penyimpanan. Baik, menurut topi kuning bagaimana nih? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh topi hijau, bahwa untuk bisnis kita tentang pembuatan hampers ini menggunakan bahan dasar kardus, karena selain mudah didapat bahan kardus,
itu bisa mengurangi biaya produksi kita nantinya. Otomatis keuntungan dari bisnis kita nanti akan lebih tinggi karena kita menggunakan bahan-bahan seperti kardus yang notabene-nya adalah bahan daur ulang. Dan sekarang menurut topi merah bagaimana nih? Saya sependapat dengan apa yang dikatakan topi kuning. Hampers dari kardus ini bisa membuat kita untung karena kardus ini harganya murah, mudah didapat, dan pembuatannya mudah sekali. Nah, bagaimana solusinya dari masalah yang akan terjadi tersebut? Gimana menurut topi putih dan topi hitam bagaimana? Ada beberapa pertimbangan penting, seperti mempertimbangkan tujuan dari kotak hampers tersebut. Apakah itu untuk hadiah ulang tahun, pernikahan, atau lainnya. Terus juga memperhatikan kualitas dan kekuatan bahan, ukuran dan bentuknya, desain dan dekorasinya, dan tentunya isi hampersnya. Menurut saya, solusinya kita harus kreatif membuat desainnya agar tidak ditiru oleh orang lain. Terus sekarang bagaimana topi hijau? Dan Menanggapi beberapa solusi yang ditawarkan oleh topi hitam dan topi putih terkait dengan resiko atau tantangan yang akan kita hadapi nanti, tentunya menjadi catatan ketika kita akan menjalankan bisnis ini. Yang pertama itu terkait dengan ketahanan dari box hamper tersebut. Yang kedua, mengenai produk serupa dengan orang lain, maka dari itu kita harus memiliki ciri khas tersendiri. Itu bisa berupa dari corak atau mungkin ornamen pendukung yang akan kita gunakan. baik, selanjutnya yaitu bagaimana strateginya supaya bisnis hampers kita ini bisa berjalan gitu. Coba menurut topi kuning bagaimana? Kita memiliki peluang yang sangat besar untuk menjalankan bisnis hampers ini. Kenapa? Karena target pasar dari bisnis hampers ini yaitu perayaan-perayaan besar. Contohnya seperti hari besar keagamaan, terutama Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian pesta pernikahan, khitanan, ulang tahun, wisuda, tunangan, dan lain sebagainya. Nah, seperti kita ketahui, akhir-akhir ini atau beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan, perayaan-perayaan tersebut itu sedang atau akan dilakukan begitu. Nah, ini menjadi peluang yang sangat besar untuk bisa memulai bisnis hampers dari sekarang. Dan menurut topi hitam? Menurut saya, supaya bisnis hampers kardus ini berjalan dengan lancar, kita harus fokus satu penjualan seperti jualan online, sosial media, dan lainnya. Jadi kita bisa fokus berjualan di satu tersebut agar kita bisa meningkatkan kualitas dan kreatif kita untuk mendesain hampers tersebut, dan kita juga bisa meningkatkan kualitas produk kita menjadi lebih bagus agar tidak mengecewakan klien. Topi putih? Permintaan konsumen akan kotak hampers dus menjadi tren dikarenakan harga yang relatif murah sehingga mudah dijangkau di berbagai kalangan dan ramah lingkungan juga. Selanjutnya, topi hijau bagaimana? Untuk strategi penjualan, karena kita tidak ingin bisnis ini hanya terfokus pada satu kegiatan atau satu event, maka dari itu kita menawarkan
pesanan sesuai dengan pelanggan. Artinya pelanggan bisa memesan box hampers untuk nikahan, untuk ulang tahun, atau untuk syukuran. Nah, yang kedua, untuk sarana menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, kita bisa menggunakan sosial media. Karena sekarang banyak orang bisa dengan mudah mengakses informasi dengan internet. Yang ketiga, kita juga bisa menggunakan kerabat terdekat atau keluarga kita untuk bisa menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan testimoni terhadap kepuasan dari produk hamper kita sendiri. Oke, dan terakhir kita akan meninjau kinerja kita dari awal sampai akhir. Tinjauan bagaimana menurut topi merah? Dari tinjauan saya yang telah didiskusikan oleh teman-teman sekalian, menurut saya hampers ini layak dijalankan bagi bisnis kita, karena dari beberapa aspek yang telah teman-teman sampaikan terkait dari harga penjualan, barang yang mudah didapat, dan keuntungan yang banyak atau berlipat-lipat. Adapun kelemahan-kelemahan dari hampers yang terbuat dari kardus, ini bisa ditutupi oleh adanya kemasan seperti plastik atau yang lain, seperti yang digunakan dalam bungkus makanan. Itu saja. Terima kasih. Dan sekarang tinjauan menurut topi T. Dalam tinjauan kinerja, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat hampers dari kardus bekas yaitu bungkusannya, lem atau selotip, gift card atau kartu ucapan, kertas cacah untuk isiannya, ornamen hiasan, dan isi hampersnya. Lalu tinjauan kinerja kita menurut topi hijau bagaimana? Sebagai implementasi akhir dari produk yang akan kita jual nanti, selain memperhatikan kekuatan dan kekokohan dari kemasan hampers kita juga harus memperhatikan pengiriman dari box hamper tersebut supaya dapat diterima oleh pelanggan dalam keadaan baik sehingga bisa menimbulkan kepercayaan pelanggan terhadap produk kita. Dan topi hitam merupakan sebuah gambaran yang mengenai tingkat pencapaian suatu tujuan, visi, dan misi suatu hampers yang kita buat agar banyak peminatnya. Baik, menurut topi kuning bagaimana nih? Nah, betul apa yang dikatakan oleh topi hitam dan topi hijau, bahwa dalam menjalankan bisnis hampers ini kita jangan hanya terpaku pada penjualan offline saja. Nah, nanti kita bisa menggunakan platform media sosial ataupun e-commerce untuk memasarkan produk hampers kita. Nah, tujuannya supaya lebih mudah menjangkau calon-calon konsumen yang tidak bisa bertatap langsung dengan kita, dan kemudian supaya bisnis hampers kita bisa lebih cepat mendapatkan kepercayaan dari para calon konsumen kita bisa memanfaatkan hubungan saudara ataupun kekeluargaan untuk memberikan testimoni dan menyebarkannya di media sosialnya supaya bisnis hampers kita lebih cepat dikenal. Nah, mungkin itu saja ide dari bisnis kita yang akan membuat suatu barang hampers dari barang bekas yaitu kardus
Mudah-mudahan apa yang kita buat, apa yang kita jalankan dalam bisnis ini, mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan lancar, dan apa produk yang kita buat ini bisa laku terjual. Nah, mungkin sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.